Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Wala haula wala quwata illa billah. Ma ba'd. Berjumpa lagi dengan kami. Sekarang kita akan pindah pembahasan dari bab puasa menuju ke hari raya Idul Fitri. Tak terasa 3 hari lagi kita akan meninggalkan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini kelak menjadi saksi di hadapan Allah bahwasanya kita adalah termasuk orang-orang yang menghormati bulan Ramadan. Wal'iyadzubillah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menodai kesucian bulan Ramadan. Amin. Sekarang kita akan melanjutkan tentang hari raya. Bab Salatul Idain. Ai salat Idul Fitri wal Adha, wa salat Idul Adha afdal liwurudiha fil Quran. Jadi kita memiliki 2 hari raya, yaitu yang hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Yang mana yang lebih afdal? Ulama mengatakan Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Kenapa? Karena Idul Adha disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah li rabbik, untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Di situ adalah hari raya kurban. Hukmuhuma sunnah, hukum melaksanakan salat Id hari raya itu hukumnya sunnah. Bal hiya afdalun nawafil, bahkan salat Idul Fitri itu dan Idul Adha itu adalah salat sunnah yang paling afdal, yang paling utama. Wakila, ada juga ulama yang mengatakan innaha fardu kifayah, bahwasanya melaksanakan salat Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah fardu kifayah. Wa indal Imam Abi Hanifah wajib, dan di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, hukumnya wajib melaksanakan salat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, dan juga sunnah untuk mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha bagi kita kepada saudara-saudara kita muslim. Ketika bertemu selamat hari raya ya, selamat hari raya Idul Fitri ya, selamat hari raya Idul Adha ya, begitu adalah hukumnya sunnah. Ketika kita mengucapkan hal tersebut, maka kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah melakukan hal yang sunnah. Jadi tulis ketika hari raya Idul Fitri, tulis di status di medsos, semua medsos kita tulis selamat hari raya Idul Fitri, selamat hari raya Idul Adha. Maka ketika itu kita sedang menyebarkan syiar Islam dan sedang melaksanakan sunnah, dan dalam hal itu kita di dalam hal itu kita mendapatkan pahala. Waktuha, kapan waktunya? Min tulu'i syams ila zawal min yaum Idul Fitri, dari mulai terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari pada hari raya Idul Fitri, yaitu pada tanggal 1 Syawal. Jadi ketika matahari terbit itu sudah boleh melaksanakan sholat Idul Fitri. Sampai kapan? Sampai masuk waktu zuhur. Setelah masuk waktu zuhur sudah bukan lagi waktu untuk melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Maka nggak sah kalau kita laksanakan setelah sholat zuhur. Sunanuha, sunnah-sunnahnya. Nah, apa saja sunnah-sunnah yang harus kita kerjakan di hari raya Idul Fitri? Nah, sunnah-sunnahnya apa saja? Nah, sunnah ini penting. Kenapa? Karena sunnah ini adalah barometer atau tolak ukur kecintaan seseorang kepada Rasulullah. Orang yang cinta sama Rasulullah tidak akan pernah meninggalkan sunnah. Dan seberapa dekat dia dengan Rasulullah adalah seberapa banyak dia melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai menjadi orang yang mengatakan, itu kan cuma sunnah Ustaz, itu kan cuma sunnah Ustaz, nggak dikerjakan juga nggak apa-apa. Jangan sampai ngomong seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita ngomong seperti itu pertanda bahwasanya kita tidak cinta kepada Rasulullah, dan kita tidak dicintai oleh Rasulullah karena kita tidak cinta kepada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunanuha ta'khiruha ila an tartafi qadra rumhin. Sunnah dilaksanakan sholat Idul Fitri itu atau Idul Adha itu setelah matahari itu naik, ketika terbit dia naik tingginya sekitar anak panah. Sekitar mungkin 15 sampai setengah jam lah sunnahnya. Jadi bukan pas terbitnya, tapi diundur lagi sampai sekitar 15 menit atau sampai setengah jam. Sunnah yang pertama. Sunnah yang kedua, fi'luha bil masjid inittasa. Sunnahnya dilaksanakan di masjid kalau masjidnya muat. Wa illa fi ghairih, kalau tidak muat maka bebas, bisa dilakukan di lapangan bola, bisa dilakukan di lapangan terbuka, bisa dilakukan di jalan yang besar misalnya.
Pokoknya di tempat yang luas yang mampu menampung jamaah ketika ingin melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Wa taqif al-haid bi babil masjid yasma'na al-khutbah. Dan sunnah juga bagi wanita-wanita yang haid tetap datang ke masjid, diam di luar masjid untuk mendengarkan khutbah. Jadi wanita yang haid juga disunnahkan. Sunnahnya apa? Jangan masuk masjid, tapi mendengarkan khutbah. Sunnah yang ketiga, ihya'u lailatiha bil ibadah. Sunnah yang ketiga, menghidupkan malam Idul Fitri itu dengan beribadah. Kenapa? Karena malam Idul Fitri dan Idul Adha adalah malam-malam yang mustajab, malam yang tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal dengan sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah, maghrib berjamaah, dan ditambah dengan amal-amal yang lainnya, itu minimal. Yang keempat, al-ghusl, sunnah mandi hari raya. Wa yadkhul min mutasaffil lail. Kapan masuk waktu sunnahnya? Sunnah mandi hari raya itu masuk ketika sudah pertengahan malam. Mulai dari pertengahan malam sampai melaksanakan Idul Fitri, sunnah melakukan mandi sunnah hari raya Idul Fitri. Saya niat mandi sunnah hari raya Idul Fitri karena Allah Subhanahu wa taala. Siram mandi dalam hati niatnya. Nah, jadi ketika kita mandi kita mendapatkan pahala. Kemudian at-tatayyub wa tazayyun, menggunakan wangi-wangian dan berhias dengan pakaian-pakaian yang bagus. Sunnah kita menggunakan wangi-wangian ketika Idul Fitri ini, kalaupun ini tidak sunnah, mungkin ini sudah dilakukan oleh semua orang. Berhias apalagi, bahkan sebelum Idul Fitri datang orang sudah sibuk memenuhi pasar. Nah, jadi sunnah hukumnya bukan untuk pamer sama orang ya, bukan untuk pamer sama keluarga, tapi untuk menghormati atau mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Lil qaid wal kharij wal kibar wal sighar. Baik untuk orang yang diam di rumah saja, enggak ke masjid, lil kharij, orang yang pergi ke masjid, wal kibar, orang yang sudah tua, wasighar, anak kecil. Pokoknya semua sunnah pakai minyak wangi, sunnah wangi-wangian, sunnah memakai pakaian yang bagus, yang baru. Kenapa? Karena supaya kita berbahagia dengan hari raya tersebut. Tidak mungkin orang tidak berbahagia dengan adanya hari raya. Sawa'un al-musalli minhum wa ghairuhu, yang sholat ataupun yang enggak sholat. Wa yusan khurujul ajuz wa ghairu zawatil hay'ah minan nisa bisa thiyab badilah. Dan disunahkan keluarnya orang-orang yang tua, ya, buga juga sunnah juga, dan perempuan-perempuan juga sunnah dengan pakaian-pakaian yang badilah, biasa-biasa saja, jangan terlalu mencolok ya. Wa amma syabbah wa zawatil hay'ah fayukrah lahunna hudurul idain. Nah, jadi yang sunnah itu adalah keluarnya orang-orang yang sudah tua, wanita-wanita yang sudah tua yang nggak bisa membuat fitnah lagi ke masjid, itu sunnah. Tapi untuk wanita-wanita yang masih muda yang bisa menimbulkan fitnah, yang bisa menimbulkan syahwat, maka yukrah lahunna hudurul idain, maka makruh bagi mereka untuk keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Wa sholatuhunna fi buyutin afdal, dan sholatnya wanita yang sekiranya bisa membuat fitnah itu lebih baik di rumahnya daripada sholat Id di masjid. Yang keenam, sunnahnya al-bukur li ghairil imam, datang di awal waktu. Jadi kalau Idul Fitri jam 7, kita boleh datang jam 6. Sunnah hukumnya bagi selain imam dan khatib. Kalau khatib dan imam, sunnahnya diakhirkan, datang ketika sudah akan dilaksanakan sholat, atau ya sudah akan dilaksanakan sholat. Tapi bagi orang yang tidak khutbah, tidak imam, itu sunnah datangnya awal-awal. Kemudian sunnah yang ketujuh, al-masyu ilaiha zahaban. Sunnahnya pergi ke hari raya itu adalah al-masyu ilaiha zahaban waruju' bi tariq akhar agsar. Perginya lewat jalan yang lebih jauh, pulangnya pulang dengan jalan yang lebih dekat. Jadi maaf nih jatuh. Jadi sunnahnya ketika pergi Idul Fitri itu pergi lewat jalan yang lebih jauh. Kalau misalnya ada 2 jalan ya, jangan perginya lewat situ, pulangnya juga lewat situ, tidak. Tapi sunnahnya pergi lewat jalan yang lebih jauh, pulang lewat jalan lain yang lebih dekat. Lianna ajraz zahab a'zam. Kenapa? Karena pahala pergi untuk melaksanakan sholat Idul Fitri itu lebih besar, makanya dipilih jalan yang lebih jauh. Fayundab bi tatwiluhu li iktsar ajr bi kasratil khuta. Maka disunnahkan, mengapa harus jalan dengan jalan yang lebih jauh ketika pergi? Karena banyaknya langkah, karena setiap langkah itu adalah kebaikan dari Allah. Semakin banyak langkah kita menuju masjid, semakin banyak pahala kita dari Allah Subhanahu wa taala. Wa li yustafna in kana min ahli al-ilm wa yatasaddaq fihima wa li yashhad lahu tariqan. Dan agar mungkin dia di jalan bisa bersedekah, ketemu dengan orang, itu maksudnya. Kemudian sunnah yang selanjutnya, ta'jilu sholat Idul Nahar fi awwali waqtiha likay yattasi waqtul udhiyah ba'da shalah.
Kalau sholatnya sholat Idul Adha, itu sholatnya mesti sunnahnya itu dilakukan di awal waktu. Cepet-cepet, jangan terlalu lama khutbahnya, cepet-cepet sholatnya. Supaya apa? Supaya lebih banyak waktu untuk memotong hewan kurbannya. Itu sunnahnya. Kemudian ta'khiru sholati Idul Fitri ila irtifa'i syams qadra rumhain likay yattasi waqtu ikhrajil fitrah qabla shalah. Kalau sholatnya sholat Idul Fitri, maka sunnahnya diundur sholat Idul Fitrinya agak lama. Nah, sekitar matahari sudah tinggi setinggi anak panah, sekitar 30 menit diundur setengah jam atau 1 jam. Kenapa? Supaya orang masih memiliki waktu untuk membayar zakat fitrah. Karena zakat fitrah yang afdal adalah dibayar sebelum sholat Idul Fitri. Kalau Idul Adha sunnah dicepatkan supaya ada waktunya luas untuk menyembelih hewan kurban. Kalau Idul Fitri dilamakan sedikit. Kenapa? Supaya orang ada waktu yang luas untuk membayar zakat fitrah. Tapi jangan terlalu lama juga. Kemudian sunnah yang selanjutnya, al-fitr qabla sholati Idul Fitr. Membayar zakat fitrah sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Wal afdal ayyakuna bitamar. Al-fitr qabla sholat Idul Fitr. Maksudnya di sini bukan itu, maksudnya adalah makan dulu. Nah, sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri kita sunnah makan dulu. Jangan nggak makan. Sunnahnya kita makan apapun. Sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, bukan Idul Adha ya, Idul Fitri kita sunnah makan dulu dengan apa? Bitamar, dengan tamar, dengan kurma. Witran, secara witir. Witir ganjil 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Likai yamtazu yaumul id amma qabla bil mudhah bil akal. Nah, supaya apa? Supaya membedakan dengan, karena sebelumnya kita kan puasa Ramadan, supaya membedakan bahwasanya hari itu adalah hari yang haram untuk berpuasa. Kemudian al-imsak min tulu'il fajr fi Idul Adha hatta yafrugh min shalatil id wa yanhar wa ya'kul min udhiyatih. Kalau Idul Fitri sunnahnya kita itu imsak, enggak makan, enggak minum sampai kapan? Sampai selesai melaksanakan sholat Idul Fitri. Idul Adha. Kalau Idul Adha kita sunnah untuk tidak makan, tidak minum sampai selesai melaksanakan sholat Idul Adha, dan disunahkan juga menyembelih makan daripada hewan sembelihan Idul Adha tersebut. Mungkin itu saja sunnah-sunnah tentang hari raya Idul Fitri. Di video selanjutnya insyaallah kita akan bahas tentang tata cara melaksanakan sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Bagi yang kurang paham silakan ketik pertanyaannya di komentar, nanti akan kami jawab dengan jawaban yang rinci insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.